Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen HNI adalah Independent Business Owner atau IBO. Nah, kenapa agen HNI disebut dengan Independent Business Owner? Karena bisnis ini adalah bisnis kita sendiri, Bapak Ibu. Kita bukan menjadi karyawan, kita juga bukan sebagai seorang pesuruh, namun kita sebagai pemilik atas usaha kita sendiri. Jadi berhasil atau tidaknya bisnis ini tergantung dari diri kita sendiri. Ya, apapun namanya, bahwa bisnis itu hanyalah benda mati, yang menggerakkan adalah kita sendiri. Nah, saya akan berbagi tentang pengetahuan. Saya ambil dari bukunya Robert T. Kiyosaki, judulnya adalah The Key Slow Quadrant. Ini buku yang sangat menarik. Inilah awal dulu saya menjalankan bisnis multi-level marketing, karena nantinya saya akan bisa mendapatkan diri saya mendapatkan passive income, Bapak Ibu. Nah, jadi setiap kita itu pasti menempati salah satu dari kuadran ini. Dalam hidup kita itu ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri dibagi menjadi dua, yaitu kiri atas dan kiri bawah. Nah, kiri atas itu adalah employee atau karyawan. Contoh sebagai karyawan pabrik, karyawan toko, kemudian kita bekerja ikut orang, itu disebut dengan karyawan. Kita bekerja dapat uang, kalau kita nggak bekerja tentu gajian kita dipotong. Nah, itulah yang dimaksud dengan karyawan, Bapak Ibu, dan itu merupakan active income. Artinya ketika kita bekerja maka kita bisa mendapatkan penghasilan. Kalau kita tidak bekerja maka kita tidak bisa mendapatkan penghasilan. Ya mungkin kalau 1-2 hari aja ya enggak apa-apa, paling dipotong uang makan. Tapi coba kalau Anda tidak bekerja selama 1 bulan, begitu masuk maka yang akan Anda dapatkan adalah surat pemberhentian atau dipecat ya. Nah, kemudian kuadran kiri ada self-employed atau pemilik usaha sendiri. Contoh dari self-employed ini yang paling gampang adalah pemilik toko, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita memiliki toko dibuka, maka kita bisa menjual, ada pembeli datang, kita dapat uang. Kalau tokonya ditutup, tentu kita tidak dapat uang. Atau self-employed itu kita sebagai pengacara mungkin ya. Kalau kita mendapatkan job, kita bisa mendapatkan income. Atau dokter, ketika kita buka praktek, maka kita bisa mendapatkan income. Kalau kita tidak praktek, tentunya ditutup ya nggak dapat income karena nggak ada pasien. Nggak ada pasien ya. Nah, kemudian yang kedua, self-employed. Kalau misalnya dokter kita tangannya sakit, ya tentu nggak bisa nyuntik, maka ya nggak bisa dokternya buka praktek ya. Nah, maka itu dikatakan bahwa kuadran kiri ini adalah active income, di mana dipengaruhi oleh kinerja kita, dipengaruhi oleh waktu kita, dipengaruhi oleh produktivitas kita, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk kepada kuadran sebelah kanan, Bapak Ibu ya. Nah, dan mohon maaf, kuadran kiri katanya Robert T. Kiyosaki ya, bukan kata saya. Nah, itu tempatnya orang miskin. Kenapa? Karena kita terus bekerja ya. Nah, sedangkan kuadran kanan ini tempatnya passive income ya. Artinya passive income itu ketika kita bekerja kita dapat penghasilan. Kalaupun kita tidak bisa bekerja karena bisnis ini sudah berjalan, maka kita bisa mendapatkan bisnis tersebut meskipun kita tidak bisa bekerja lagi di kemudian hari. Nah, yang kuadran kanan itu dibagi menjadi B dan I. Nah, kuadran kanan bawah tempatnya I ini adalah investor, di mana kita sudah memiliki banyak uang. Kemudian uang kita itu kita investasikan di perbankan atau di lembaga keuangan sehingga kita bisa mendapatkan income dari uang tersebut. Nah, maka kita kan passive income. Kita tidak bekerja, tapi karena uang kita sudah ditempatkan di lembaga keuangan tadi, maka kita bisa mendapatkan income. Namun untuk menjadi investor ini butuh modal yang besar, Bapak Ibu. Ya, katanya kan kita ini mau cari duit, kalau disuruh punya uang dulu, nah gimana kalau kita memulainya dari orang yang tidak punya uang. Jadi investor ini adalah memang tempat untuk orang-orang yang sudah memiliki uang. Nah, kemudian yang business owner. Nah, business owner ini adalah pemilik bisnis, Bapak Ibu, pemilik
perusahaan ya. Artinya perusahaan tersebut itu sudah berjalan, ada sistemnya. Pemilik perusahaan tidak harus bekerja setiap hari, namun dia tetap mendapatkan penghasilan karena ada yang menjalankannya. Contoh misalnya ada karyawan, ada staf-staf yang lain. Nah, meskipun pemiliknya itu tidak datang, maka perusahaan itu tetap bisa berjalan. Nah, untuk itu juga perlu modal yang besar. Kalau ini bukan kita atau kita tidak memiliki modal yang besar, maka ada pilihan yang kedua Bapak Ibu. Nah, yaitu berikutnya ini adalah agen asuransi ya, di mana agen asuransi ini juga masuk kepada business owner. Dan yang ketiga itu adalah networker Bapak Ibu, atau pemain bisnis jaringan. Nah, kenapa pemain bisnis jaringan dikatakan sebagai business owner? Karena seperti ini Bapak Ibu, karena pemain bisnis jaringan adalah orang-orang yang bekerja, yang awalnya mungkin sendiri, kemudian mengajak orang, dari orang yang kita ajak kita edukasi, kemudian dari orang yang kita edukasi mereka bisa berjalan. Artinya ketika kita sendiri kita bekerja misal sehari 8 jam, tapi ketika kita berhasil mengajak teman, kemudian kita edukasi dan beliau juga menjalankan bisnis ini, dan teman tersebut juga menjalankan selama 8 jam, maka dengan 2 orang kita bisa bekerja 16 jam. Nah, bagaimana kalau orang yang kita rekrut 10 orang Bapak Ibu? Maka kita bisa bekerja 6 dikalikan 10. Bagaimana kalau orang yang kita rekrut itu adalah 100 orang? Maka kita bisa bekerja 8 jam kali 100 orang. Nah, itulah kekuatan bisnis network marketing Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu saya berikan ini untuk mempertimbangkan kembali ya, profesi sebagai network marketing. Di situasi yang tidak menentu ini, Bapak Ibu harus jeli melihat setiap peluang, asalkan itu tidak merugikan Bapak Ibu, modalnya kecil, Bapak Ibu mampu untuk menjalankannya, dan ada mentor yang bersedia untuk mengajari baik secara online atau secara offline. Ambil aja Bapak Ibu. Siapa tahu dari bisnis yang ditawarkan kepada Bapak Ibu adalah jawaban dari doa-doa Bapak Ibu yang selama ini dipanjatkan untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, demikian informasi yang ingin saya sampaikan tentang The Cash Flow Quadrant by Robert T. Kiyosaki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.